melayani pekerjaan Tuhan? Kalau di klub seksi biasanya pelayanan yang bisa kami lakukan itu melalui dari kesehatan, contohnya memberikan seminar kesehatan, terus tips kesehatan pada hari Sabat. Yang datang biasanya yang non absen, terus yang cooking class, terus bisa juga ada visitation. Saya mau pasien-pasien yang cancer gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi orang datang belanja, lalu cerita-cerita dong. Ya. Nah, bisa saja kamu cuman, ini barangnya, ambil duitnya, udah selesai. Maka tidak ada penginjilan di situ, bukan? Tapi kalau kita memang berjiwa ingin menjadi terang, tentu kita ngobrol-ngobrol kan, tanya-tanya, lalu undang dia untuk ikut seminar. Kemudian kalau dia sakit, mungkin kita akan dengan pengetahuan kesehatan, kita bisa memberikan penjelasan ya. Nah, tadi dikatakan ada juga visitation, kita bisa kunjungi mereka. Ini semua pelayanan yang sangat luar biasa ya. Tadi di rumah sakit juga, apalagi rumah sakit, karena orang yang sakit biasanya kita bisa bisa doakan ya, kita bisa ceritakan, tanya sakitnya apa, dan banyak orang juga jadi curhat ya. Nah, kita terima dan sebagainya. Itu juga merupakan pelayanan yang luar biasa. Kalau dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan sepenuh hati, bisa banyak sekali jiwa yang bisa dijangkau. Ada lagi yang lain? Ada? Pelayanan di mana lagi? Ya, bagi yang terlambat tadi kita lagi bicara, saya mau tanya siapa yang terlibat di dalam sebuah pelayanan, melayani Yesus di dalam pekerjaannya, ya. Tidak mesti harus bekerja di seperti klub sehat atau di mission, di gereja, tapi dimanapun, tapi punya kesempatan untuk untuk melayani orang yang membutuhkan. Ada lagi? Ya, oh ini udah pasti ya. Bukan sekarang ya, dulu ya. Ya, jadi kami bikin kelompok Bible Study 1 minggu 4 kali. Pagi kerja di kantor. Wah, itu sudah direct ya, langsung Bible Study. Ya, itu sudah langsung di kantor. Ya, waktu masih kerja kantor ya. Ya, teman saya juga begitu. Dia kerja di kantor marketing yang sebetulnya marketing finance yang ada urusan dengan agama. Tapi teman-temannya kemudian mau belajar Bible dan kemudian diambil waktu sementara orang Islam sedang sembahyang, mereka belajar Alkitab dan tertarik. Ada lagi kesaksian yang mungkin dalam pekerjaannya ada kesempatan melayani? Ya, di mana? Guru sebenarnya bukan di sekolah Advent, di sekolah Chinese. Sekolah Chinese. Di lingkungan apa yang dilakukan? Sebenarnya saya banyak ngambil waktu juga kadang untuk sharing Kepada mereka ya. Oke. Jadi kelihatan bahwa sebetulnya kita bisa melayani dimanapun kita berada ya. Betul ya? Dalam pekerjaan apapun kita bisa melayani. Saya pernah dengar cerita ada satu orang ya. Dia aktivis di gereja. Saya tanya ke kamu kerjanya apa? Kerjaan bapak itu akhirnya ngaku. Dia kerjaannya adalah yang nagih. Debt collector. Saya bilang, wah ini dia bagaimana melayani di dalam debt collector ya. Dia bilang, saya kadang-kadang saya doain kalau dia nggak bayar. Ya makin nggak bayar lah. Tapi dia katakan begitu ya, aktivis di gereja, saya doakan kata pendekatan luar biasa. Wah mana tapi mereka bayar akhirnya. Mungkin makin nggak enak kali ya. Udah siap-siap dikerasin nggak tahu didoain. Semua kita bisa bekerja. Nggak mesti harus jadi pendeta, jadi full time misionaris. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Ya? Ada lagi yang mau sharing? Jadi sekarang ngapain? Paling tidak menginjil kepada 2 anak. Ada lagi yang mau share? Mau share yang tentang public campus ministry. Ya. Saya sebenarnya waktu S1 dulu di kampus non-Advent juga, saya rindu ada kelompok ya seperti di Bandung IMAP, tapi lebih daripada hanya sekedar ngumpul, tapi benar-benar punya mission minded community. Dan puji Tuhan, kita yang di Jakarta baru dirintis pada saat saya S2.
Singkat cerita kami buat pertemuan SDKI beberapa bulan yang lalu, dan ada satu mahasiswa UI, dia membawa satu jiwa yang sudah dia muridkan selama beberapa saat. Dia orang Buddha, dan temannya itu udah menguduskan sahabat tapi belum dibawa ke gereja. Jadi dan dengar kita banyak kesaksian juga dari mahasiswa-mahasiswa bagaimana bukan suatu kebetulan Tuhan tempatkan kepada mereka. Bahkan ada orang yang contoh masuk ke UI yang katanya susah, tapi dia nilainya nggak begitu bagus, bahkan tes nggak itu. Sehingga di anak-anak mahasiswa kita di Jakarta secara khusus yang kuliah non-Advent itu merasa bahwa selain kita bukan hanya student tapi student missionary. Dan saya secara pribadi sekarang lagi S2. Ada satu teman saya, dia ini disabled, seperti autis sedikit, dan dia nggak bisa dengar, kemudian susah bicara, terbata-bata, jalannya juga susah, tapi dia lolos untuk masuk S2 di UI. Dan dia memang pas saat S1-nya hukum, dia punya skripsi tentang bagaimana perlindungan hukum untuk orang disabel, warga yang disabel. Luar biasa. Dan pada saat itu, sejak awal masuk kuliah, dia selalu dekat dengan saya dan sangat mengganggu. Karena dia nggak bisa dengar dengan jelas, saya merasa terganggu, dia mau ikut saya terus. Begitulah, sampai satu ketika, dia tahu saya juga melayani di mahasiswa Kristen juga, jadi sering terdapat baca firman di kelas, karena mau bawa firman di kampus. Dia tanya, kakak, karena saya lebih tua, dia umur 26, kakak agama apa? Singkat cerita, sampai saat ini sudah 3 kali dia minta ke saya mau ke gereja. Ternyata dia mamanya muslim, tapi waktu dia S1 pernah ada temannya yang bawa dia ke gereja GBI, dan dia merasa pada saat itu ketika berdoa benar-benar doanya didengar. Jadi kayak dia berdoa kepada Tuhan menyebut Yesus, tapi dia takut untuk bilang ke mamanya karena dia punya adik satu lagi, hanya 2 bersaudara juga autis. Jadi dia sudah 3 kali bilang kepada saya dia mau ke gereja, tapi saya tolak karena saya rasa gereja saya belum cukup akomodatif. Iya, akomodatif. Dan tapi sejauh ini, makanya kemarin yang Koyedi juga share, saya merasa berdosa kepada dia karena kayaknya Tuhan sebenarnya mau pakai saya untuk menjangkau dia, tapi saya malas. Karena dia tiap hari, bahkan karena saya kuliah sambil kerja, karena dia nggak ngapa-ngapain, mama papanya kerja, mamanya dosen dan sibuk gitu, dia kesepian, saya ikut ajak kakak ke tempat kerja kakak, nggak apa-apa, abis itu kita belajar Alkitab. Tapi sampai sejauh ini saya nggak pernah ajak dia. Makanya pas saat pertemuan mahasiswa Advent kemari, yang ada anak muda, ada mahasiswa yang baru semester 3, dia bawa teman yang sudah dimuridkan, belum, itu langsung jelek. Jadi saya merasa tertegur. Jadi lewat ini, jadi saya juga belajar bahwa ternyata ministry itu bukan hanya untuk menjangkau orang, tapi Tuhan juga cara Tuhan untuk menyelamatkan saya, karena saya jadi lebih berharap pada Tuhan, karena saya nggak bisa menjangkau orang itu tanpa pertolongan Tuhan. Amin, amin. Oke, kesaksian yang bagus ya. Ada lagi? Adek di mana pelayanannya? Saya freelance sih kerjanya, jadi sebenarnya sangat fleksibel waktunya. Sejauh ini masih kita punya Monday Care Group di Bandung. Itu biasanya kita bikin 2 minggu sekali, ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan udah sebenarnya nama pasien udah 300-an teman sama kita. Terus bahkan karena puji Tuhan sekarang lagi kita udah sama-sama temen Monday Care Group juga udah bikin catering, natural taste catering, dan di situ juga kita kemarin baru ulang tahun dan kita undang semua pasien-pasien kita sama pelanggan-pelanggan. Dan sejauh ini puji Tuhan sih, tiap kita pemeriksaan kesehatan, sebenarnya aku paling nggak bisa ngapa-ngapain di bagian kesehatan. Kayaknya dipikir-pikir medical missionary aku bisa ngapain ya? Aku periksa tensi aja masih suka nggak kedengeran dan segala macam. Pakai digital dong sekarang. Puji Tuhan, malah jadinya aku palingan kalau terdesak aku biasanya di bagian registrasi. Kalau terdesak aku akan dikonsultasi, dan itu sebenarnya selalu menegur diri sendiri, karena di situ kan aku suka bilang, oh ibu kurang ini, oh lebih baik seperti ini, dan itu sepertinya saya juga kayaknya belum menjalankan. Jadi sejauh ini dalam pelayanan kesehatan tuh lebih ke menegur diri sendiri. Amin. Ya. Oke, silakan. Baik, saya juga mau berikan kesaksian selama saya kerja di Cross Sehat. Jadi biasanya yang ketemu itu adalah customer dengan pasien-pasien yang emang sudah penyakit kanker atau kanker hati, yang emang kebanyakan ketemu seperti itu. Terus
ada salah satu peserta seminar dan customer di Klub Sehat juga, namanya Ibu Lingling. Ibu Lingling. Ya, Ibu Lingling, dia ini emang agama Buddha juga. Jadi pertama dia ada sakit, yaitu dia punya tulang ekor pernah jatuh, jadi emang sampai sekarang pincang jalannya. Nah, terus karena kami sering sharing, jadi karena udah sering-sering ke Klub Sehat, jadi produk-produk jadi kami jelaskan, oh ini bagus ini. Terus jadi dia kayak interest. Nah, dia pernah juga cerita bahwa sebenarnya dia itu sangat membenci banget orang-orang Advent. Karena orang-orang Advent itu salah satunya sangat munafik lah, dia bilang. Tuh, dengar tuh. Dia bilang jadi orang Advent itu munafik banget. Terus pernah orang Advent itu yang emang jahat banget sampai diusir di rumahnya. Jadi pokoknya konsep tentang orang Advent itu sangat jelek banget. Nah, pas ketemu dengan aku, Kak Ellen dan Kak Perli di Klub Sehat, jadi kami bilang, jadi pulang Bu, jadi Ibu kalau contoh yang membenci seseorang, jangan membenci semuanya. Yeah. Jangan semua dibenci ya. Maksudnya kalau Ibu benci dia, jangan menyeluruh lah gitu kan. Orang Advent itu kalau nggak bisa terang bilangnya jangan lihat manusianya, lihat Yesus ya. Iya, terus saya bilang juga ke dia, iya Bu, jadi kalau contohnya pun kalau ada menyakiti hati Ibu, kalaupun orang Advent atau orang apapun itu, Ibu jangan pernah melihat manusianya, tetapi tetap lihat fokus ke Tuhan. Amin. Ya. Ya, terus setelah itu pas sharing karena dia juga kan pengen ketemu sama Dokter Alvin. Nah, aku bilang, oh iya Bu, aku ada lowong, jadi aku boleh temani Ibu ke rumah sakit. Oh kamu baik banget jadi gitu-gitu dengan emang Kak Ellen dengan kamu, kalian baik banget sih. Oh kalian beda dengan yang orang-orang Advent yang saya kenal sebelumnya. Ya, amin. Pas dia ketemu sama Dokter Alvin ini, terus sebelumnya kan emang di Ciamplas ada doa kecil-kecil ya, kayak ada KPLB gitu, terus kayaknya Kak Ellen ada sebutin nama ibu ini. Nah pas ketemu sama Dokter Alvin, oh iya saya kenal ibu, saya pernah mendoakan ibu. Terus langsung ibu tuh langsung menangis di depan Dokter Alvin. Saya ada di situ dan Dokter Alvin bilang, jadi sebelum saya mau lakukan pekerjaan saya sebagai dokter, saya akan mendoakan ibu. Jadi pas lagi mau berdoa, ibu itu menangis sambil terseduh-seduh. Kok baru kali ini aku ketemu dokter yang Advent mendoakan saya. Sebelumnya saya pernah ketemu sama dokter yang non Advent yang emang mereka itu cuma kasih resep obat aja, ya setelah itu pulang. Ya, terus jadi kesan banyak. Sebenarnya saya sangat bersyukur banget bisa ketemu dengan kalian, dengan orang-orang Advent yang di Klub Sehat atau di Singseng. Kalian tuh sekalipun konsep cara berpikirnya kepada orang Advent yang awalnya jelek banget, tetapi Tuhan mempunyai cara yang lain untuk memelihat Tuhan. Ya, itu yang tadi kita lihat ya. Kita bisa membuat membuat orang melihat kita memuliakan Tuhan, atau oleh karena kita Tuhan dihujat oleh bangsa-bangsa. Jadi semua kelak kita harus bertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu. Seringkali kita pikir bahwa kalau kita mau melayani Tuhan itu harus pinter ngomong, pinter berkhotbah, pinter mengajar. Tapi sebenarnya tidak demikian ya. Kita masing-masing Tuhan berikan karunia rohani. Semua orang punya kelebihannya. Ada yang sebetulnya ya, orang yang pinter mendengar saja bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang suka bicara, tapi nggak ada orang yang mau mendengar. Jadi menjadi seorang pendengar yang baik saja, itu sudah membuat orang bisa curhat segala ya. Ada satu orang dia dengerin orang mau ngomong, terus dia kata, terima kasih ya kamu sudah padahal sudah apa, dia cuma sudah mendengar, tapi bagi dia sudah keluarkan semua dan dia lega. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Bahkan hanya dengan tersenyum saja, kita sudah menolong orang. Anda tahu senyum itu menular? Ya, Anda tersenyum, orang lagi banyak masalah, dia lihat senyum, itu bisa menolong dia untuk melupakan masalahnya. Saya tadi senang dengan kata yang Vina katakan bahwa Anda pede nggak sih bawa orang ke gereja? Di kampus ketemu satu orang, Anda mau bawa ke gereja, dia mungkin dari Protestan lah atau Buddha lah.
Anda pede nggak? Saya nggak tahu gereja Anda ya. Anda pede nggak bawa ke gereja? Enggak. 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 Kenapa nggak pede? Takut dia malah sakit hati dengan reaksi orang gereja. Reaksi. Jadi orangnya. Iya. Jadi Anda merasa orang-orang di gereja belum siap untuk memantulkan menjadi terang ya. Yang lain? Ada yang merasa, oke, silakan. Kalau yang gereja itu saya punya pengalaman juga. Teman kantor saya ajak ke gereja, hari dia di P, gereja Gerakan Pentakosta. Oke. Dia tinggal di Balikpapan, lagi tugas di Jakarta, tempat kantor. Jadi saya ajak dia gereja, saya ajak dia dari pagi, sekolah sahabat, khotbah, khotbah. Setelah saya tahun waktu itu saya di Pelmas. Jadi kita setiap hari Sabat menginjil atau melayani di penjara. Ya. Jadi saya ajak dia ke penjara, saya minta dia nyanyi karena dia suka menyanyi di gerejanya dia. Saya minta dia nyanyi, tapi saya bilang harus dari lagu Sion. Jadi dia belajar dari lagu Sion, lagu yang mendung. Ya. Aku berserah. Jadi Ya. lagu berserah. Habis itu, habisnya ngapain? Sama PA. PA sampai jam berapa? Jam 6. Lalu dia bilang ke istrinya, Advent luar biasa. Ibadahnya satu harian. Istrinya bilang, aku bangga padamu. Gitu. Dia lihat suaminya sudah jadi itu pun jarang kita lagi jaga istrinya cuma bapak dia. Lalu dia kasih job istri saya bangga. Oke. Nah, Wah. terjadi waktu acara PA, dia merokok kan, dia bukan asing kan, dia sudah tidak tahan. Dia bilang saya sudah berusaha tahan Pak, tapi saya udah ngantuk sekali nih. Ya. Boleh nggak saya merokok? Saya bilang saya nggak boleh paksakan kepercayaan kita kan. Bilang, oh, silakan. Kamu keluar dari gereja, mungkin agak jauh-jauh sedikit. Ya. Silakan kamu. Tapi satu hari itu dia nggak merokok tuh sudah hebat sekali. Iya. Dia sudah hebat sekali. Dia bilang saya boleh merokok satu batalnya. Boleh silakan jauh-jauh. Terus tapi nanti kalau boleh jangan merokok karena orang gereja sensitif sama merokok. Boleh saya ngerti. Dia keluar, dia balik. Nah yang tadi kakak khawatirkan itu terjadi. Waktu itu kita ada PA gabungan dari jemaat lain. Saya bukan nyalain jemaat lain. Karena dia mereka tamu yang melayani, jadi MC-nya dari mereka. Itu naik dengan rok di atas lutut. Apa? Naik mimbar dengan rok di atas lutut. Maksudnya ikut saya. Di gereja saya juga saya nggak suka yang begitu. Kenapa di gereja ada juga yang begini ya? Itulah apa? Yahudi setelah itu ya. Oke, terus? Setelah ya itulah setelah itu makanya bertumbuh itu kan jangan iman itu masih bertumbuh. Nah singkat ceritanya, saya masih tertarik sama dia. Jadi kita ada karya yang dalam kemarin kita ada ministry kecil-kecilan rumah, tapi kita ada program field mission untuk kita ke Solo. Saya ajak dia kita ada melayani di Jemaat Kuningan, lalu kita bikin Health Expo, kita undang 3 hari di sekitar gereja, kalau kita melayani di sana, saya ajak dia masa saya nggak pernah ikut pelayanan seperti ini, luar biasa sekali karena dia lihat datang berjilbab, orang yang nggak mampu dan berjasa supaya dia dapat firman yang karena ini ada bagas dari Injil ya, ada seminar kesehatan ya. Saya pikir udah selesai, pulang dari Solo, tiba-tiba dia hubungi saya, om saya pendeta di Balikpapan, bilang gitu. Saya ceritakan. Jadi om saya bilang, pendetanya itu bilang, tolong undang teman kamu itu kan khotbah di gerejanya dia. Jadi kemarin dia baru pulang dari Balikpapan, dia harusnya tugas di Papua, dia taksi data, dia saya udah hampir 3 bulan saya nggak mau, saya ignore. Ini terlalu lah Tuhan, terlalu juga gitu. Tuhan juga terlalu juga nih kan. Tapi dia bahas, Pak gimana? Saya udah ngomong, udah sudah ada 2 gereja. Jadi minggu gereja sini, minggu depan dari sana. Wah, itu kalau tolak itu udah seperti Yunus tuh. Kita berani tolak, tapi kalau kita doain sama-sama, kamu atur aja kapan kamu off dari Papua, sekitar bulan Juli. Tapi jangan minggu pertama, minggu kedua. Artinya saya harus 1 minggu di Balikpapan, saya nggak bisa kan. Jadi kalau boleh bulan pertama kita di bagian 1, bulan depannya kita di bagian 1-nya. Kalau dia ngomong, oke, nanti seminar ini ya. Jadi dia karena dia dari Advent punya pelajaran pelajaran, kita perlu bagikan di sana. Luar biasa. Oke. Tolong doakan saya juga supaya saya tetap Amin. Kita akan doakan ya. Inilah ambasador Tuhan ya. Ada lagi yang mau sharing? Daripada saya ngomong terus, kayaknya saya lebih senang denger. Ada lagi? Ya. Saya tertarik dengan pembahasan masalah rok tadi. Karena kebetulan saya
rok ya. Apa? Belakangnya suka pakai rok? Aktif di satu choir yang di Minahasa di Manado. Yang digumuli oleh beberapa orang yang mengerti tentang ini adalah bahwa memuji Tuhan itu yang memuji Tuhan, Ya, bukan performance. ya. Sedangkan di sana ya tahu sendiri kalau itu belum tahu nanti cari tahu. Kalau di sana itu sudah jadi budaya. Penampilan itu adalah budaya, bukan Ya. masalah benar salah. Tapi kalau udah masalah budaya, orang udah nggak mau berdebat lagi kan. Ya. Tapi masalahnya teman-teman yang datang itu ada SMA, ada kuliah. Mereka datang dengan motif pelayanan yang berbeda. Ya. Pendeknya kami sempat buat inaugurasi bahas tentang masalah musik. Oke. Itu pun mereka udah cukup Masuk. susulan gitu makanannya. Kuping sudah panas lah ya. Udah panas lah, kan. Nah, sekarang saya bersama dengan konduktor mau buat sebuah regulasi tentang rock begitu kan. Jadi ketika kami bilang rock di bawah lutut 5 cm di bawah lutut. Mereka mulai tawar. Yang penting di bawah lutut kan. Nggak usah 5 cm juga. Iya. Nah, cuman kami coba bilang bahwa orang Israel nyanyi, mereka nggak menghadap ke jemaat. Mereka nyanyi itu hadapnya ke depan dan mereka nggak lihat orang. Mereka hanya dengar suara. Begitu. Kita motivasinya nyanyi apa? Cuman kadang juga seperti Pendeta Peter bilang tadi, seringkali roh saya menyampaikan itu bukan karena saya ingin mereka berubah, cuman karena saya tahu ini ilmu pengetahuan. Saya rasa Good. makanya saya coba koreksi. Nah, Ya. terakhir ketika udah di Bandung, tapi saya lihat kan di grup kan, mereka mulai usul buat seragam, gitu. Buat seragam dan mulailah muncul model-model itu. Terus sampai tadi malam saya salah satu officers kami dia kontak, terus dia bilang, ini yang sensitif. Jadi ada satu, boleh nggak direkam? Off the record. Ada satu lah members yang lagi dekat dengan saya. Terus teman saya tahu, teman saya ini teman yang ngobrol ini teman sahabat petir lah dari SMA udah 10 tahun berteman. Terus dia bilang begini, Fo, pakai bahasa Melayu. Nana jangan terlalu keras, nanti ini cewek yang mau pengada. Jadi seringkali mereka kalau saya udah mulai coba untuk kasih tahu, nggak tahu disuruh atau enggak, tiba-tiba ya, mulai masuk lagi. Jangan terlalu keras lah, paling tidak harus menyesuaikan begini. Cuman kalau saya cuma bilang, iya kalau soal itu kan panggilan pribadi. Saya menyampaikan terang yang saya tahu. Ya. Soal yang menurut atau tidak masalah. Tapi kalau masalah prinsip, masa kita nggak bisa bilang. Kan kita dibutuhkan katanya orang-orang yang berani mengatakan dosa dengan namanya kan. Harus kita sampaikan. Itu, ya sambil juga saya mendoakan semoga saya bilang kita harus sama-sama bertumbuh lah. Apa yang saya tahu, ada juga yang saya nggak tahu. Jadi daripada saya bilang begini, doakan supaya kita boleh ada satu waktu untuk bisa belajar sama-sama. Amin. Supaya tahu sama-sama. Oke, ya. Saya rasa ini luar biasa ya. Jadi kita lihat bahwa kita mengharapkan sebetulnya kalau gereja kita semua ini adalah gereja yang akomodatif, maka tentu pekerjaan Tuhan akan cepat sekali maju. Tapi kelihatannya gereja kita ini lebih mirip bengkel. Anda setuju bengkel? Bahwa gereja kita ini tempat di mana orang-orang sedang di-repair, diperbaiki, ya. Membawa tamu ke gereja, tidak semua gereja siap menerima tamu. Khotbahnya kadang-kadang memang khotbah untuk anggota, ya kan? Apalagi jangan sekali-sekali bawa tamu ke gereja di akhir tahun. Ya, ada satu cerita yang sangat menarik. Ada satu orang, satu kali di satu gereja, ini kesaksian dari ini kenapa hilang? Oh, ini belum dicolok. Pantesan. Tunggu. Ya.
Oke. Saya ada cerita di satu gereja saat pemilihan 2 kelompok berantem. Jadi selesai gereja, ada satu kelompok langsung udah begitu selesai langsung sabar mic, lalu dia mulai ngomong ya menjelekkan kelompok yang kedua. Itu katakan kalian begini begitu, Tuhan tidak, pakai nama Tuhan lah biasa ya. Begitu dia selesai, mic dia taruh, kelompok yang kedua maju, ambil dan mulai maki-maki kelompok yang satu. Jadi saling maki, udah nggak pakai bahasa, saling maki. Muncul satu orang dari belakang maju ke depan. Aduh, ini kita ini ada di gereja. Kita ini anak-anak Tuhan, janganlah kita saling satu dengan yang lain berantem, ya malu kita dan sebagainya. Dan nasihatnya ada kelompok itu ya. Nah, suasana mulai kalem dan orang itu mulai turun ke bawah. Saudara tahu, orang itu bukan Advent. Kamu. Saudara bisa bayangkan betapa malunya kita ya. Dan saya dengar cerita itu, malu beres. nggak muncul. Bisa di start dulu tuh. Enggak, ini nggak muncul, nggak nanti di komputer saya. Baik, saya sekilas akan membawakan apa yang kami lakukan di gereja kami, dan saya tahu bahwa memang nggak gampang untuk tidak gampang untuk menginjil ya di gereja, terutama seperti yang saya katakan tadi bahwa gereja adalah bengkel ya, tempat di mana kita melatih, memperbaiki orang-orang yang mungkin sekolah sahabat masih suka dijadikan ajang untuk ya kan berdebat dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kami buat dengan satu konsep di mana kita bikin lagi satu tempat yang namanya adalah showroom. Jadi gereja induk itu adalah apa? Bengkel. Lalu kita bikin lagi gereja namanya apa? Showroom. Jadi kita dulu nggak ngerti konsep yang di GC ternyata sudah ada. Namanya adalah Center of Influence. Dan kita nggak ngerti, kita namakan itu adalah showroom. Jadi waktu GC datang dia bilang, wah kalian sudah 10 tahun lebih maju daripada kita. Jadi konsepnya belum ada, kita sudah ada. Dan itu muncul karena kebutuhan. Saya bawa saudara saya yang saya cerita tadi, anak dari tulang saya, bawa ke gereja, setengah main dia minta pulang. Karena dia nggak tahan dengan biasanya orang Kristen kan 1 jam ya gereja ya. Ini mau nunggu khotbah aja panjang bener, pengumumannya panjang bener. Nanti berdiri, duduk. Apa namanya? Kita namakan apa itu? Liturginya itu benar-benar panjang. Jadi kita lihat, oh ternyata liturgi ini agak shock buat mereka. Belum lagi musiknya. Bagi mereka maunya musiknya agak bergairah sedikit. Loh, kalau kita dari kalau mereka dari Pantai Costa itu akan sangat bagi mereka itu perubahan yang besar. Tapi kalau dia dari GBI atau dari yang mirip-mirip dengan GKI itu dia nggak terlalu shock dengan itu. Baik, saya udah risih. Oke, mudah-mudahan
Ya, satu hal yang pasti dari menginjil itu, kalau Anda ingin bekerja untuk Tuhan, ini adalah syarat yang nomor 1. Anda tahu apa itu? Anda harus keluar dari zona nyaman Anda. Salah satu hal yang membuat orang tidak suka menginjil adalah karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Betul ya? Kalau Anda pilih main badminton sama mengajar Alkitab, kan Anda harus tinggalkan main badmintonnya, harus meninggalkan kadang-kadang minggu mau santai di rumah. Anda harus berkorban kan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya. Jadi harus ada out of comfort zone. Oke. Jadi waktu kita mau menginjil, ini terjadi kira-kira mungkin 12-13 tahun yang lalu lah, kita mulai satu penginjilan. Waktu itu kami berempat, lalu kemudian bersama-sama kita bilang kita mau bikin apa ya. Terus kita kemukakan semua masalah-masalah di gereja. Kita mau bawa tamu ke gereja, gerejanya nggak siap menerima tamu. Bagaimana kalau kita bikin gereja yang siap menerima tamu? Dan satu lagi, gereja Advent ini memang unik ya. Kecuali gereja Salemba, gereja Krampulo, gereja Tamrin, semuanya ada di gang-gang kecil, betul ya? Yang alamatnya meranginya susah bukan main. Ya, kamu lewat jalan ini nanti ke kanan, parkir, sudah di situ. Bukan, jalan lagi, masuk gang lagi, ke kanan, ke kiri. Nah, di belakangnya dan sebagainya. Betul nggak ya? Jadi susah mau bawa tamu juga, gerejanya kecil-kecil semua. Dan banyak sih memang, tapi kecil-kecil. Jadi kita mau satu gereja yang menjangkau middle up. Ya, nah jadi kita pikir, oke, lokasinya mesti lokasi yang mudah. Kalau diceritakan orang tahu, oh di situ tempatnya harus. Lalu yang kedua, mesti ada tempat parkir. Kalau kita mau jangkau orang menengah ke atas kan mesti ada tempat parkirnya, nggak mungkin dia naik bus kan. Lalu fasilitas mesti ada LCD, mesti ada AC, WC-nya mesti bersih. Jadi kita seperti mau jualan, namanya showroom kan mesti bagus dong, ya. Mobilnya juga mobil bagus kan, bukan mobil rusak kan. Lalu apalagi showroom ya penting. Apa yang penting? Mobilnya. Mobil, orangnya. Bagaimana orangnya? Biasanya apa? Ramah, cantik, ya, rapi, wangi, kan begitu kan? Jadi Anda jangan cari orang yang suka berantem sekolah sahabat di showroom, betul ya? Kita lihat orang-orang yang sudah lumayan, yang kira-kira suka tersenyum, ya, yang suka melayani, yang paling tidak dia vegetarian lah. Kalau dia nggak vegetarian, nggak menentang vegetarian, ya. Dan ini sorry ya, ini agak kita cari orang yang agak ramping sedikit lah. Kalau yang perutnya agak besar, bukannya nggak boleh menginjil, di bengkel dulu, di bengkel dikecilin dulu, nanti baru. Karena ini kan kita mau bertemu dengan orang. Sudah tahu kalau orang tamu kita bawakan kesehatan, kritis tuh. Pernah ada satu pembicara kesehatan di depan bicara, terus saya disikut, Pak, kok gemuk ya? Mereka kritis. Jadi kita cari orang-orang yang kira-kira sudah siap melayani, ya. Yang bengkel bilang, oh ini udah oke nih, mobilnya udah jalan nih, kita taruh di, kurang lebih seperti konsepnya. Nah yang pertama lalu saya bilang, oh kita cari. Lalu teman saya Arlen Jim, dia pergi cari, ketemu satu tempat, ya, ruko 3 ini di Jalan Cideng, jalan utama, ya. Nah ini kita masuk ke Mission Finance, Mission Finance nya. Saya tanya berapa duit? Dia bilang ini 90 juta ya. 90 juta. Nah kita 4 orang itu, 4-4-nya orang-orang pas-pasan semua. Saya bilang, Tuhan paling ada 100.000, tapi udahlah bilang aja oke. Kalau Tuhan berkati, Tuhan akan kirim uangnya. Itulah Mission Finance. Modalnya Mission Finance itu cuma satu. Saya tahu apa itu? Dengkul. Modal dengkul ternyata penting juga, modal dengkul ya. Dengkul untuk berdoa maksudnya. Nah jadi kita bilang oke. Terus kita sign in, tempatnya sudah oke, tempat parkirnya banyak, karena sebelah kanan-kanan itu hari Sabtu libur, jadi kita bisa pakai semua tempat itu. Dan 2 minggu kemudian saya dipanggil sama satu orang, teman saya. Dia bilang, belakang ini saya selalu ada impresi, kayaknya Tuhan membisikkan saya untuk membuat satu gereja baru. Saya sudah bosan di gereja saya, pengen buat satu gereja baru. Saya bilang, nggak usah bikin gereja baru, gerejanya sudah ada, cuma duitnya aja yang belum ada. Dan saudara tahu, dia tulis cek 90 juta. Solve my problem. Selama 12 tahun ini menginjil, saya belum pernah merasa bahwa finance itu masalah yang utama. Masalah, tapi tidak pernah masalah nomor 1. Saudara tahu masalah nomor 1? Kerja. Human resource.
yang susah mencari orang yang mau bekerja bagi Tuhan dan keluar dari comfort zone. Rata-rata mau bekerja untuk Tuhan kalau saya punya waktu lebih. Ya kalau saya lagi ada kerjaan, bolehlah saya bantu. Tapi kalau untuk meninggalkan comfort zone, susah mencari orang yang demikian. Akhirnya selesai kita punya, nah ini tempatnya. Nah, saya lewatkan ini dulu. Nah, kemudian 90 juta kita bayar. Lalu kita mulai cari apa ya, bikin apa ya. Inilah tamu-tamu yang datang. Anda bisa lihat ini tamu, ya tamu, ya. Ada 1-2 tamu lah. Dan kita bergereja dulu gereja yang besar, MTH yang 2 gerejanya kira-kira ya 200 orang ya. Sekarang kira-kira pindah ke gereja begini kecil. Anak-anak saya marah-marah. Mereka sudah terbiasa di situ main pasir, main pokoknya lari-lari di gereja. Sekarang di ruko seperti itu. Keluar dari comfort zone nggak gampang. Anak-anak saya komplain. Mereka ingin kembali ke gereja induk. Mau kembali ke bengkel. Nggak cocok di showroom. Dan saya bilang, Tuhan, kalau ini terus begini, saya nggak bisa bayar lagi sewa tahun yang kedua. Saya harus pertanggungjawabkan apa yang kita rencana. Kita ingin punya tamu banyak, tapi ternyata tamunya nggak datang. Akhirnya kita bikin seminar kesehatan. Kita mulai coba, Ellen White katakan, kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Coba kita mau pakai kesehatan. Oke, inilah, kalian sudah tahu ya. Ini sebagai baju pembuka untuk supaya orang bisa datang. Dan luar biasa, apa yang Ellen White katakan dan kita lakukan dan berhasil. Kita mulai bikin seminar-seminar. Dan waktu kita lakukan itu beberapa bulan, lalu saya lihat tamu-tamu mulai naik. Kita berdoa di samping, ya. Di sini kita berdoa, ya Tuhan tolong kirim lagi 1 orang supaya isi kursi-kursi yang kosong yang sudah kita beli kredit. Jadi mulai naik 1 orang, ya. Berdoa lagi, Tuhan kirim lagi 1 orang, naik lagi 1 orang, Tuhan kasih lagi 1 orang, naik, mulai terisi sampai akhirnya kita lihat sudah penuh. Firman Tuhan sudah cukup, jangan kirim orang lagi, naik lagi 1 orang. Kita udah bingung mau duduk di mana. Akhirnya kita bikin penuh semua. Akhirnya kita lihat ini semua tamu-tamu yang datang ya. Ini kita sudah nggak ada tempat duduk kita. Seru Tuhan kalau memberkati kita, kalau kita sungguh-sungguh mau keluar dari comfort zone kita, Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan. Berkelimpahan itu lebih daripada yang kita minta. Jadi sekarang orang pada datang gimana? Ini lantai 3 kita buka, pembicaranya di lantai 2, tapi mereka duduk di lantai 3. Jadi bagaimana? Pakai LCD. Jadi kalau bisa lihat ini LCD pembicara, ini LCD presentasinya. Jadi mereka mau duduk dan mendengarkan. So sekalian, kalau kita sungguh-sungguh bekerja sama Tuhan, dan kita katakan Tuhan apapun yang Tuhan utus saya pergi, Tuhan akan memberikan banyak mukjizat. Anda lihat orang-orang yang saudara kita datang, nggak peduli. Mereka kadang konsultasi sama kita, kita doakan. Kita nggak punya strategi penginjilan kepada orang Islam, tapi kalau orang namanya sakit tuh biasanya desperate kan, ya didoakan, mereka juga mau. Lalu datanglah pembicara, tadi ada Dr. Reynold di bawah ya. Pembicara-pembicara kita Tuhan kirim. Tadinya kita sama sekali tinggal 15 menit. Oke, saya jalan cepat ya. Ini semuanya. Ya, terus kita bikin supaya anggota-anggota kita menjadi apa? Personal trainer. Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang ahli kesehatan. Dan saya katakan kepada anggota-anggota kita semua, saya bilang kalau ini adalah gereja showroom. Kalau kalian mau dilayani, cari gereja yang lain. Gereja ini tidak akan melayani kalian. Ya, kalau kalian sakit, tolong minta izin. Gereja ini kalau di gereja kita sakit itu dapat kartu kuning. Sakit 2 kali kartu merah. Karena artinya nggak jaga kesehatan. Jadi kalau di gereja lain mungkin kalau sakit telepon minta pendeta mesti melawat. Kalau di tempat kita nggak enak kalau sakit. Sorry ya saya nggak bisa melayani sahabat ini ya. Ya, jadi kita siapkan memang orang-orang yang suka melayani di sana. Orang-orang yang suka komplain, bisa cari gereja lain, masih banyak bengkel kan. Di Jakarta ada 163 bengkel. Nah, ini orang-orang yang datang kita suruh hidup sehat. 21 hari nggak boleh makan daging, nggak boleh makan babi, nggak boleh ini. Kita bikin dia 21 hari hidup seperti orang Advent, makan makanan yang sehat ya. Dan mereka datang, ada orang Islam. Selesai kita kasih apa namanya penghargaan. Ibu ini udah dibaptis. Dia marah karena dia bilang pendeta saya berbohong bahwa babi katanya boleh makan, ternyata haram. Dia pindah gereja. Dan setahu dia pikir bahwa Advent itu namanya gereja Advent itu vegetarian.
Jadi dia di Cideng vegetarian, dia pindah ke Pluit vegetarian, jadi dia tahunya vegetarian. Bertahun-tahun di gereja kita. Satu kali dia nggak bisa gereja karena ada sesuatu, terus dia bilang, ada nggak sih gereja yang deket di tempat kita di Bekasi? Oh ada satu gereja, kita tunjuk, nggak usah sebut nama gerejanya. Lalu datanglah dia ke gereja, lalu sesudah khotbah selesai, potluck, ya. Terus dia bilang, wah ada ikan, ada ayam. Dia bilang, aduh sorry, saya salah masuk gereja. saya pikir ini gereja Advent. Kalau ibu pendeta bilang, ini gereja Advent. Mau ke gereja Advent makan daging? Dan sebagainya. Baru pertama kali dia tahu bahwa orang Advent boleh makan daging. Nah ini semua, ya ini ada, saya harus cepat, tinggal 15 menit. Ini kita punya kesempatan, saya dapat kesempatan khotbah di satu gereja GBI. Ini pendetanya, baik sekali orangnya, istrinya juga. Pendeta itu suka sekali makan babi. Nanti saya cerita soal. Jadi saya khotbah di sana, dia suka khotbah kita. Wah, dia bilang khotbah kita itu biasanya dangkal-dangkal, kalian lebih dalam ya, galingnya lebih dalam dan sebagainya. Tapi saya merasa saya belum menyatakan kebenaran. Khotbahnya masih yang belum kita punya identitas lah. Akhirnya saya bilang, udah saya mesti menyatakan kebenaran. Jadi akhirnya Sabat itu saya bawakan, hari Minggu itu saya bawakan mengenai makanan haram dan halal. Saya tahu bahwa ini adalah ajak perang sebenarnya. Karena pendeta ini kalau suka sekali makan babi, dia bilang saya kalau dari Bandung, dia beli babi panggang setengah kilo itu dalam perjalanan habis dimakan sama dia. Istrinya tuh suka sekali barang-barang seafood dan sebagainya. Jadi kemudian saya bilang, udah mungkin ini khotbah saya yang terakhir. Nggak apa-apa, kita mesti menyatakan kebenaran kan. Siapa tahu Yesus datang, saya belum sempat khotbahkan kebenaran kan. Jadi mulailah saya berbicara. Depan pendetanya duduk kira-kira di tengah lah ya. Lalu saya ceritakan mengenai haram dan halal. Saya kasih pertanyaan, padahal jawabnya juga salah-salah. Berapa pasang yang masuk? Berapa pasang binatang yang halal yang masuk? 7 pasang katanya ya. Jadi akhirnya selesai lah saya ceritakan sampai kalau Anda makan binatang-binatang haram dan sebagainya. Pokoknya semua saya ceritakan karena ini sudah saya tahu ini khotbah saya yang terakhir ya. Setelah selesai bubar gereja dan pendeta itu maju ke depan. Saya pikir inilah saat yang terakhir, konfrontasi yang terakhir. Pendeta itu datang dan dia salam saya dan dia katakan, Pak Edi, mulai hari ini saya, istri saya, dan anak saya, kami sekeluarga tidak akan lagi menyentuh binatang-binatang haram itu. So sekali masih banyak orang luar yang kita pikir menolak ajaran kita, sebetulnya karena mereka tidak punya kesempatan untuk mendengar. Kenapa mereka tidak punya kesempatan mendengar? Karena begitu bicara Advent saja, mereka sudah benci, sudah ambil ancang-ancang. Sebab itu kita harus menjadi terang dulu. Harus membangun jembatan jiwa sampai mereka mau menerima kita. Itulah sebabnya kenapa kita masuk dari kesehatan. Baik, kemudian kita bikin Bible study. Kami selalu prinsipnya adalah takut. Mana ada sih orang mau belajar Alkitab kalau kesehatan banyak. Waktu kita buka, saudara tahu gelombang yang ketiga yang daftar saudara berapa orang? 75 orang mendaftar untuk belajar firman Tuhan. Oke, lalu mereka tamat. Ya ini gelombang pertama saya lupa. Ini udah dibaptis ini asisten pendeta GBI udah dibaptis, ini udah dibaptis ya dan sebagainya. Oke, kita ajak mereka jalan-jalan ya untuk membangun hubungan. Nah, ini dia udah baptis. Ibu ini udah baptis, ajak bapaknya, ajak anaknya ya. Oke, dan kemudian kita mulai lebih berani, iman mulai lebih tinggi, kita minta Tuhan, kami mau minta Pluit. Nah, dapat gedung Pluit 130 juta kalau nggak salah. Tuhan kasih uangnya. Uang tidak pernah menjadi masalah kalau kita sungguh-sungguh mau bekerja. Dan penuh juga gerejanya, ya, penuh juga. Oke, saya mau kasih lihat. Nah, terus kita makan siang ini adalah tempat di mana kita menampilkan apa sih sebetulnya orang Advent itu, makanannya seperti apa sih. Jadi mereka senang sekali datang hanya untuk lihat, oh ini masaknya bagaimana, oh ini vegetarian, makan makanan sehat. Kita punya slogan adalah makan tanpa rasa bersalah. Kalau makan siang di sana, jadi mereka boleh makan apa aja, mereka tahu mereka akan sehat. Ini tadi ada ibu ini di atas ya, Bu Grace. Ya, jadi mereka datang, kita ajak perjamuan kudus. Mereka suka sekali karena gereja mereka nggak pernah ada basuh kaki dan sebagainya ya. Ini semua tamu-tamu kita. Ini KKR yang kita bikin, dan ini baptisan. Baptisan kita rata-rata bukan anak anggota, bukan anak pendeta. Rata-rata baptisan itu adalah orang yang sama sekali tidak mengenal
kebenaran. Tidak pernah mengenal Advent sebelumnya. Ini adalah GTM, kalau datang selalu datang ke gereja kita khotbah. Ini semua dari GC, divisi conference uni mission, global mission, ada hadiah semua di situ. Lalu kita mulai membangun lebih banyak lagi. Ini adalah Cengkuang, lalu kemudian ada Wangling, lalu kemudian ada apa ini? Wangling ini ya. Lalu Centau, kita mulai bangun terus coy satu persatu supaya lebih banyak orang bisa mengenal. Ini Surabaya, ini di Semarang, ini di Solo. Ini kesaksian mereka ya. Kami sudah ada beberapa simpatisan yang rutin datang setiap Sabat 2 orang selalu bawa makanan untuk potluck. Kasih perpuluhan sudah, tapi belum dibaptis. Tolong didoakan. Jadi mereka semua kasih komentar apa yang terjadi di coy satu dengan yang lain. Di Bandung, ada yang dari Bandung, ya? Nah, itu juga lalu kita selalu ada klub sehat di bawahnya. Jadi orang datang belanja di klub sehat, lalu disuruh ikut seminar. Orang yang seminar, kita bilang flagship sehat, turun ke bawah belanja, flagshipnya habis. Ini namanya mutu. Ini Bali juga sudah buka, Jambi. Dan ya, kita kalau kayak seperti saya yang sudah kita pergi ke Jambi, kita bikin KKN di Jambi, tujuannya bukan baptis, tapi supaya mereka membentuk kelompok untuk mendalami Alkitab. Dari situ kemudian mereka mulai membuat satu center of influence. Lalu saya keliling ya, setiap tahun saya harus pergi ke Bali sekali, Surabaya sekali, Pontianak, Jambi untuk memberikan mereka kekuatan untuk terus maju dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang kita sudah ada 7. Kan, tahun ini kita mau ke Medan untuk memberikan yang satu. Jadi ini Pontianak. Oke, saya mau kasih Anda nonton satu video terakhir ya, mungkin 5 menit cukup ya. Sudah pernah lihat video ini? Ini adalah sebuah sungai Amazon ya, di mana mereka datang untuk menangkap ikan. Sebenarnya menangkap ikan perlu apa? Jala, pancing. Tapi mereka datang, mereka nggak bawa jala, mereka nggak bawa pancing, mereka cuma bawa apa? Lampu, ya. Mereka bawa lampu. Oleh karena ikan di situ di tengah kegelapan, mereka tidak pernah melihat terang. Jadi begitu mereka ada terang, ya mereka suka sekali. Tiba-tiba tempat yang penuh dengan kegelapan, tiba-tiba mereka melihat ada terang. Lalu ikan-ikan itu pun kemudian datang menuju ke terang. Tidak perlu pakai jala, tidak perlu pakai pancing. Ikan-ikan itu datang sendiri, menyerahkan diri sendiri kepada terang itu. Mereka mulai meloncat masuk ke dalam perahu satu persatu. Nggak perlu ada jala. Ikan itu menyerahkan diri. Karena apa? Karena dia tidak pernah sebelumnya ada terang di tempat itu. Dan tiba-tiba melihat ada satu terang yang baru, mereka meloncat sampai orangnya kewalahan. Ya. Lihat, sampai kena badannya, kewalahan. Diserang oleh ikan-ikan yang begitu semangat melihat apa? Lampu, terang, cahaya. Ya, saya bisa lihat ikan itu meloncat sendiri ke dalam perahu. Nggak perlu pakai jala, nggak perlu ditangkap, nggak perlu pakai granat. Satu persatu mereka meloncat. Begitu senangnya melihat apa? Melihat terang. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau tetangga Anda tidak mengenal Anda bukan terang. Karena dibilang tidak pernah tersembunyi. Dan kalau Anda menjadi terang, orang-orang akan datang kepada saudara. Ikan-ikan itu akan meloncat, menyerahkan diri kepada kita. Saya percaya kita masih Tuhan izinkan untuk punya usia lebih panjang. Hanya satu tujuan, supaya kita bisa melayani sesama kita manusia, membawa lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin.